Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rizky dengan NPM 211304174. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajarkan kelompok kecil dan individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali ya saya masuk di kelas 7 ini. 7B ya? Ya, Bu. Ya, pada semangat semua. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Teks geografi, Bu. Betul sekali, Chandra. Kemarin kita belajar tentang teks geografi. Hari ini Ibu berterima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah mempersiapkan media ajar kita, televisi dan juga PPT-nya. Jadi waktu Ibu masuk, apa yang akan kita pelajari hari ini sudah tersedia. Jadi Ibu tinggal mengakses saja. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan doa dulu. Kita doa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Saya, Bu. Baik, silakan Nadia. Baik, teman-teman, duduk siap. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Chandra yang sudah memimpin doa. Semoga dengan dukungan yang pasti dengan doa kita bisa belajar dengan baik dan materi-materi yang kita pelajari pada hari ini bisa diterima hingga nanti keluar dari kelas ini. Jadi ingat materinya tidak hanya di dalam kelas saja, tapi sampai di luar kelas ketika makan siang nanti materinya masih melekat. Oke, selanjutnya Ibu ingin cek
kita belajar tentang teks biografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Teks prosedur. betul sekali Kak Rizka. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian teks prosedur. Ini sudah tampil ya di televisi baru kita tentang pengertian teks prosedur. Ada nggak yang bisa membantu Ibu membacakan pengertian teks prosedur? Ibu. Silakan Bu ya. Ya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Mantap. Terima kasih Nak Mutia yang sudah membantu Ibu membacakan pengertian teks prosedur. Betul sekali ya apa yang diucapkan oleh Mutia. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tuntunan cara-cara secara urut untuk membuat atau melakukan sesuatu sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin membuat jus jeruk misalnya, itu ada urutan untuk membuat, ada urutan caranya untuk membuat jus jeruk. Hasil akhirnya apa? Jus Jus jeruk. jeruk, betul. Selanjutnya, nah, tujuan teks prosedur adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar pembaca atau pendengar mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Oke, jadi jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Anak-anak ada yang sudah mengetahui teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang seperti apa? Ya, Bu. Silakan ya, Ani. Teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang sudah familiar dan dikenal di masyarakat. Jadi sederhana dalam langkah-langkah. Betul sekali dia, Andri. Jadi teks prosedur sederhana itu adalah teks yang sudah familiar ya, yang sudah biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari dan langkah-langkahnya pun sederhana sehingga mudah untuk diikuti. Nah, di sini ada gambar jus jeruk seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Jadi kita semua sudah familiar kan, sudah biasa, sudah tahu bagaimana cara membuat jus jeruk. Jadi cara membuat jus jeruk itu merupakan jenis teks prosedur sederhana. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Jadi teks prosedur kompleks itu adalah kebalikan dari teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur sederhana disajikan dengan urutan cara yang sederhana yang mudah untuk diikuti, teks prosedur kompleks ini memiliki urutan cara yang lebih sulit untuk diikuti. Dalam teks prosedur kompleks ini, jika salah satu urutan kerjanya tidak terlaksana, maka tujuan dari teks prosedur tersebut tidak tercapai. Atau sederhananya apa yang akan kita buat itu tidak jadi. Selanjutnya ada teks prosedur protokol. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, tahu tidak contoh teks prosedur protokol ini apa? Oke, Bu. Betul sekali Mutia. Jadi contoh teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur tentang COVID. Teks prosedur protokol ini berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Nah, dari contoh yang disebutkan oleh Mutia tadi itu tentang protokol 5M ya. Ada yang tahu 5M dalam pencegahan COVID itu apa? Mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak. menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu
Selanjutnya kita kumpulkan informasi, lalu susun kerangka kalimat, lalu kita kembangkan informasi tersebut ke dalam langkah-langkah. Jadi teks prosedur ini bentuknya poin-poin ya, bukan paragraf. Jadi setiap satu kalimat disajikan dalam satu poin dan selanjutnya. Gitu. Nah, yang keenam kita koreksi dan revisi. Kita lihat kembali apakah teks prosedur yang sudah kita buat benar. Kalau belum, kita lakukan revisi. Selanjutnya tulis teks prosedur secara utuh. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi
kendalikan diri Bunda ya. Dan salah satu minuman yang sering ditawarkan adalah kopi. Jadi berikut teman-teman cara membuat kopi supaya nanti teman-teman kalau ada tamu di rumah bisa bantu ibunya buat kopi. Oke. Untuk membuat kopi, yang perlu kita siapkan adalah alatnya yang pertama gelas, kedua panci, dan sendok. Sementara bahannya itu ada bubuk kopi dan gula dan air panas. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat kopi yang pertama, siapkan panci, tuang kopi dan gula beserta air ke dalam panci, kemudian rebus selama kurang lebih 3 menit sambil diaduk sekali. Setelah mendidih, diamkan kopi yang masih berada dalam panci itu selama kurang lebih sama 3 menit supaya ampas kopinya bisa turun ke bawah, sehingga ketika sudah 3 menit kita bisa menuangkan kopi yang ada dalam panci tersebut ke dalam gelas yang sudah disediakan. Kemudian boleh diaduk kembali dengan sendok dan kopi siap disajikan. Sekian Bu. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah menjelaskan masing-masing ya prosedur membuat sesuatu. Tadi kelompok 1 menjelaskan prosedur membuat kopi dan kelompok 2 menjelaskan prosedur membuat teh. Nah, dari masing-masing kelompok punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya dalam mempresentasikan. Tadi di kelompok 2 ada yang kurang yang sudah disebutkan yaitu simpulan. Tapi setelah melihat presentasi dari kelompok 1 tadi, Masya Allah ya, dia apresiasi. Kelompok 1 sudah menyajikan teks prosedur secara lengkap. Tadi di awal ada tujuan membuat kopi adalah untuk memberi sajian ya kepada tamu kalau ada tamu yang datang ke rumah. Lalu sudah dipaparkan juga cara-cara membuat kopi dengan baik. Lalu di akhir tadi kelompok 1 sudah menyantumkan simpulan. Bagus. Tepuk tangan. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita sudah membahas tentang teks prosedur. Kalian juga sudah memahami mulai dari pengertian, tujuan, lalu ada jenis-jenis teks prosedur dan juga struktur teks prosedur. Tadi kita juga sudah latihan ya secara berkelompok untuk membuat contoh teks prosedur sederhana. Baik, ini adalah akhir pertemuan kita tentang materi teks prosedur. Ada nggak yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah dapat apa saja mengenai teks prosedur? Teman-teman? Bu, silakan dari kita sudah mendapatkan konsep
sebagai